Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmongko, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangmongko, yang insya Allah pada hari ini berbahagia dan dimuliakan Allah. Marilah pertama dan utama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 1 Karangmongko ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Serta salawat juga salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya atau petunjuknya dari sekarang hingga yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini akan membawakan susunan acara dalam rangka seminar diseminasi positif oleh calon guru penggerak. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti seminar diseminasi budaya positif oleh CGP, dan tanya jawab memasuki acara nomor 5 terakhir penutup. Itu tadi susunan acara untuk seminar diseminasi budaya positif pada hari ini. Mengingat waktu sudah siang, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan ta'awudz basmalah serta 2 kalimat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih. Dengan pembukaan tadi, mudah-mudahan acara seminar budaya positif oleh CGP hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, Bapak Ibu, yaitu doa seminar supaya nanti acara pada siang hari ini bisa lancar dari awal hingga akhir. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi lil jalali wajhika karimi wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah seminar kali ini diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, seminar ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat,
umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, kiranya Engkau selalu bersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbikal hamdil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan doa tadi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan ilmu serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmongko kepada Bapak Danang Safrulianto, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangmongko. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti acara tunggal siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Adapun diseminasi budaya positif pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rona Al-Aisyah, yaitu Bu Rona saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan praktik baik yang dilakukan Bu Rona, harapan saya ilmu-ilmu teori yang disampaikan oleh Bu Rona, di mana nanti ada ilmu tentang disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restruktif, dan ada hukuman dan penghargaan. Untuk itu nanti terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Rona, saya berharap menjadi wawasan kita, kemudian dapat kita implementasikan di kelas semata-mata untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rona. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat kita implementasikan di kelas, di sekolah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan dan kesalahan dalam saya bertutur kata maupun sikap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Semoga itu sebagai pendongkrak bagi kami, khususnya bagi guru yang mengikuti guru penggerak, dan kita bisa menyusul ya Bapak Ibu. Amin. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu inti seminar yang berjudul
bertemakan Diseminasi Budaya Positif oleh CGP yang akan disampaikan oleh Ibu Rona Al-Aisyah, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Danang Sapuryanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Negeri Karangmongko. Terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini Bapak Ibu Guru berkenan menghadiri undangan yang saya buat untuk menghadiri diseminasi, yaitu praktek baik disiplin positif dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk mempersingkat acara, mari kita mulai. Sebelumnya, saya akan mengulas dulu Saya di sini sebagai CGB, jadi baru pendidikan. Jadi kalau dalam pendidikan kita sama-sama belajar. Jadi monggo nanti di dalam saya belajar dan untuk mengimplementasikan ke sekolah, nanti kita bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti seumpama ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk mengimplementasikan dalam aksi nyata ini. Ya. Di sini saya mau mempresentasikan dengan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum kita lebih dalam untuk mengetahui apa itu disiplin positif, maka kita untuk mengetahui dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mendapat berkembang menjadi pribadi yang saya ulangi ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mendapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hemat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pengertian dari apa itu disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman ataupun hukuman. Kurang jelas nih Pak, slide-nya ini. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Sedangkan pengertian dari motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pada posisi ini mereka akan mempertimbangkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi yang internal itu adalah dorongan yang timbul sebagai wujud untuk menghargai diri sendiri. Mereka akan membayangkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi inilah yang menjadi tujuan dengan disiplin positif. Nah, sekarang adalah tujuan dari menanamkan disiplin positif di sekolah. Sebelumnya, tujuan dari menanamkan disiplin positif di sekolah diantaranya yaitu satu, melaksanakan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka menanamkan, oh saya kalau disiplin itu seperti ini. Yang kedua, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tanpa adanya pengaruh hukuman atau hadiah atau imbalan. Jadi mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan sendiri. Yang ketiga, bertumbuhnya motivasi intrinsik pada diri murid yang berdampak jangka panjang. Selanjutnya adalah guru sebagai pamong menumbuhkan kesadaran dan sebagai keteladanan. Yang kelima, guru sebagai mentor atau manajer atau kontrol. Dan yang terakhir itu untuk mendukung murid dalam menemukan solusinya. Next, ya, setelah kita mengetahui tentang disiplin positif, mari Bapak Ibu kita analisis 3 hal berikut ini. Ya. Nah, satu, setujukah Bapak Ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan
kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu guru setuju bukan? Betul. Gimana nilainya? Terus yang nomor 3, Bapak Ibu setujukah tentang memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju? Setuju. Saya tidak. Nah, ya. Ini. Monggo selanjutnya kita bahas lagi ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dalam program disiplin positif dinamakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2024 ya. Sekarang kita ulas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada yang dimaksud dengan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi nanti kita bahas antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini di dalam identitas gagal itu ada hukuman tadi, yang pertanyaan tadi. Nanti bandingkan antara Bapak Ibu guru tadi yang bilang setuju dan tidak setuju ya. Nah, sekarang jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di segitiga restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Nah, itu dari identitas gagal dan identitas sukses itu dibagi menjadi itu perbedaannya. Terus yang selanjutnya di hukuman itu siswa itu merasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi jika ada hukuman itu siswa itu merasa tidak nyaman dalam waktu panjang pun juga dihukum itu pasti akan terbayang. Bapak Ibu pernah nggak waktu SD dulu pernah dihukum atau apa? Pernah. Lah itu pasti kalian Bapak Ibu akan mengingat dari oh aku dulu pernah dihukum, bahkan hukuman itu bisa menjadi trauma bagi anak didik kita. Jadi hukuman itu kalau bisa jangan sampai dilakukan. Dan tadi yang setuju monggo mungkin diterapkan lagi di depan ya. Terus untuk konsekuensinya, murid itu tidak nyaman. Jadi untuk jangka waktu pendek itu konsekuensinya murid tidak nyaman. Sedangkan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dalam korban itu mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban itu bisa diabaikan, sedangkan di segitiga restitusi itu korban mendapatkan ganti. Sedangkan untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Sekarang di identitas gagal di hukuman, perilaku pasif agresif itu menjadi meningkat.
Jadi anak itu juga juga menjadi saya semakin agresif, semakin meningkat. Sedangkan konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan di dalam segitiga restitusi itu nanti masalah perpecahan. Jadi ada masalah perpecahan. Ya. Sekarang bagaimana implementasinya dari disiplin positif? Nah, monggo kita bahas lagi bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Dalam menerapkan disiplin positif di dalam kelas, kita akan membentuk siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan aturan kelas yang lebih mengarah pada kontrol tindakan. Keyakinan kelas dibuat agar setiap murid itu mampu meresapi dan mengimplementasikan nilai-nilai disiplin positif yang ingin mereka wujudkan. Fokus dari keyakinan kelas adalah motivasi intrinsik murid. Tujuan dari keyakinan kelas yaitu satu, menumbuhkan positif dan karakter baik di kelas. Yang kedua, itu mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif dan tanggung jawab. Yang ketiga, itu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir itu menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas B. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan untuk pembentukan keyakinan sekolah. Sebentar, saya setelkan videonya nih. Nah, kita membuat itu dulu sebelum ada video, kita membuat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dulu, J. Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu syaratnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan untuk pembentukan keyakinan kelas itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, sebelum kita melihat video dalam membuat keyakinan kelas, nanti
saya minta tolong untuk Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas dulu ya. Nanti saya akan bagikan sticky note. Nanti coba kita membuat keyakinan kelas dulu bersama-sama. Bentar ya, coba saya bagikan dulu sebagai nanti coba seumpama peraturan 1 itu selalu kembalikan buku di tempatnya, itu coba keyakinan kelasnya seperti apa. Bebas mau diisi seperti apa, nanti kita sepakati bersama-sama. J, seumpama itu peraturan kelasnya, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya masuk yang mana? Nanti setelah Bapak Ibu selesai, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi kita mencoba dulu membuat keyakinan kelas. J. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, monggo disurat bebas. Monggo bebas Pak Agus, mau diisi apa bebas. Nanti kita sepakati bersama. Ya. Delapan saja, monggo. 8 Bu. 8. Yang satu itu seumpama tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas masuk apa? Tanggung jawab. Ya, oke, laras. Betul. Monggo yang nomor 2. Terus datang sebelum Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk apa? Mau diisi dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Diisi dulu. Nah, tadi yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain.
Ya, saya tunggu sebentar lagi ya waktunya ya. Monggo. Sekarang sudah selesai ya. Coba kita bahas untuk keyakinan kelas yang nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Termasuk keyakinan kelas yang apa? Yang tanggung jawab, Bu. Terima kasih Bu Tarmini. Tepuk tangan untuk Bu Tarmini. Untuk yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang. Iya, terima kasih. Baik, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Monggo Pak Bagus Mas. Kata tidak, Pak. Nah, ini kita pembahasan di sini ya. Jadi kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya itu keyakinan termasuk di tanggung jawab. Terus kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu Disiplin. Kok menghormati orang? Disiplinan. ya itu termasuk disiplin dan berkomitmen gitu. Iya. Nah itu berarti jadi Pak Agus sangat terjeli sekali memperhatikan. Terima kasih Pak Agus. Jadi ada koreksi ya. Itu berarti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu termasuk disiplin dan berkomitmen ya. Ya. Tepuk tangan dulu Pak Agus. Terima kasih. Terus yang nomor 4 itu dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang. Menghormati orang lain dan keselamatan. Ya. Terus yang dilarang menggunakan narkoba. Itu masuk keyakinan kelas di kesehatan. Ya. Yang nomor 6, bergantian atau menunggu giliran. Bersabar ya, bersabar juga itu masuk juga dengan menghormati orang lain. Ini kan sok serandal gitu ya, Bu. Yang nomor 7 itu menggunakan masker. Kebetulan kemarin waktu COVID-19 kita dibacakan pakai masker ya. Itu termasuk di kesehatan juga keselamatan juga, karena dulu itu pakai masker itu kita termasuk menghormati orang lain, karena jika kita batuk itu kan kalau tidak menghormati orang bisa menular. Nah jadi termasuk kesehatan, keselamatan dan menghormati orang lain. Yang terakhir itu jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Karena kan anak-anak banyak sekali waktu mau istirahat itu Pak, kadang kalau ditinggal ibu gurunya di toilet aja sudah lari-larian gila. Itu besok jika kita menerapkan dari keyakinan kelas mungkin kelas akan berubah, karena keyakinan kelas itu nanti kita buat itu berdasarkan kemauan anak itu sendiri. Kalau kemarin itu peraturan sekolah kan kita yang kamu membuat apa peraturan ini, peraturan kelasnya seperti ini, peraturan sekolah seperti ini. Tapi kalau kita di keyakinan kelas itu timbul dari diri siswa sendiri. Jadi siswa itu cenderung akan melakukan itu. Bahkan siswa itu karena itu keinginan siswa sendiri. Jadi anak akan menjadi senang. Oh itu peraturan sendiri. Jadi akan aku patuhi. Anak juga senang. Ini peraturan yang aku buat. Jadi anak itu merasa senang, nyaman dan anak itu
dalam belajar akan sangat gembira, karena dengan peraturan seperti itu, dengan adanya menghormati orang lain, adanya tanggung jawab dan ada keselamatan, maka siswa akan merasa nyaman, aman dan ada kegembiraan dalam pembelajaran. Next, terus. Nah, ini kemarin saya mencoba praktek dalam kegiatan membuat keyakinan kelas, kebetulan di kelas 4. Sebentar nih, monggo lihat dulu videonya. Ya, sambil menunggu di slide ini, karena kan videonya durasinya panjang, sambil menunggu di sini masuk, Bapak Ibu guru coba melihat di HP aja. Nanti saya share di HP. Coba HP-nya dikeluarkan dulu, kita lihat di HP. Monggo. Oh, iya. Nah, coba. Nah, ini
Nah, Bapak Ibu, itu tadi video waktu kemarin saya praktek membuat keyakinan kelas di kelas 4.
dari hasil kemarin itu keyakinan kelas 4 yang dibentuk itu satu tadi menghasilkan 5, sedangkan siswa di kelas 4 itu ada 23, itu data siswanya, dan ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, karena keyakinan kelas disepakati satu kelas, maka tadi di dalam video anak-anak disuruh tanda tangan. Jadi tanda tangan itu sebagai bentuk kesepakatan kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Kalau sudah, nanti kesepakatan kelas apa ditempel di tembok. Biar anak itu setiap hari itu bisa membaca, bisa melihat, bisa hafal. Oh, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah disepakati ini seperti ini. Jadi anak enggan untuk melanggarnya. Jadi anak itu nanti akan segan sekali jika oh ini ada keyakinan kelas seperti ini, kalau sudah terbentuk, kalau melanggar kan pasti akan kedua kali gitu. Nah seperti itu. Selanjutnya next. Selanjutnya itu ada tips membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas tadi ada yang berupa pernyataan universal ya. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tipsnya itu, dan saya satu lebih abstrak dari peraturan. Dan tipsnya lagi itu sedikit saja, itu agar mudah diingat. Dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi nanti waktu pembuatan keyakinan kelas itu siswa diharapkan bisa masuk, biar semuanya bisa tanda tangan ya, biar apa itu sudah terbukti, sudah adanya terbukti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, biar semuanya bisa mentaatinya. Next. Oh, ini kayaknya sudah pada loyo. Sebenarnya kita ice breaking dulu. Monggo Pak Bagus, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri ya. Biar segar suasananya. Music for a child's heart, body, and mind.
Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri dari restitusi itu: satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ciri-ciri restitusi itu adalah belajar dari kesalahan itu, dari kesalahannya dia. Juga restitusi itu memperbaiki hubungan. Selain itu, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sebelum membuat keyakinan pas tadi kan ditawarkan. Sebelum disepakati monggo mau dibuat seperti apa bebas. Nah, tapi kalau sudah disepakati maka harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Restitusi itu menuntun, jadi untuk melihat ke dalam diri siswa itu. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi kemarin itu kita mengenal ada 5 posisi kontrol dalam program disiplin positif yang berfokus pada murid. Dian Gosen memperkenalkan konsep 5 posisi kontrol. Sedangkan konsep 5 posisi kontrol ini mencakup 5 peran yang dapat diambil oleh guru atau orang tua dalam mengendalikan perilaku murid. Sedangkan kelima posisi kontrol itu satu yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol dalam program pembuatan disiplin positif. Sedangkan di penghukum, guru yang mengambil posisi ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sikap ini dapat membuat murid merasa marah dan mungkin bersikap agresif. Di pembuat merasa bersalah, posisi kontrol dalam pembuat merasa bersalah ini, guru yang mengambil posisi ini berbicara dengan lembut, tetapi mencoba membuat murid merasa bersalah. Murid yang berada di bawah kendali pembuat merasa bersalah akan merasa rendah diri dan tidak berharga. Posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru yang mengambil posisi teman mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif atau negatif. Mereka mungkin mencoba untuk menjadi teman baik, namun hal ini dapat membuat murid tergantung pada guru tertentu dan tidak mandiri. Sedangkan posisi kontrol yang pemantau itu, posisi ini melibatkan pengawasan dan penerapan aturan. Guru yang mengambil posisi pemantau akan menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengembalikan perilaku murid. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer, guru itu berusaha untuk bekerja sama dengan murid. Mereka membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisis kebutuhan diri mereka dan mencari solusi. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol.
kasus 1, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kelas kontrol sebagai penghukumnya itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jika kelas kontrol berada dalam pembuat rasa bersalah, itu berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah jika bu guru sudah bilang seperti itu. Terus posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Dan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Posisi kontrol sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Yes, coba kita menganalisis nih Bapak Ibu. Itu saya kecewa sekali dengan kamu. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bapak Ibu guru coba nanti kita menerapkan posisi kontrolnya aja. Nah, ini contohnya, jika ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, jadi posisi kontrolnya itu di pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu berarti posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pertanyaan berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Berarti sampun paham ya? Terus, next. Untuk menjalankan restitusi, paling tidak kita harus ada posisi pemantau atau manajer. Jadi untuk menjalankan restitusi, paling tidak kita sebagai pemantau atau manajer. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang satu adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga itu validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Kalau menanyakan keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal. Kemarin saya juga pernah mempraktekkan dari pengalaman saya menerapkan segitiga restitusinya. Sebelum itu kita lihat dulu videonya nih. Kita melihat video dari praktek segitiga restitusi.
Bapak Ibu, kasus satu itu ada siswa yang datang terlambat langsung jujur aja. Saat Bruna mengajak saya mengobrol, saya awalnya merasa sedikit takut, tapi ternyata seru. Saya diajak mengingat keyakinan kelas, lalu dibimbing untuk memperbaiki sikap kurang baik yang saya miliki. Setelah ini saya tidak akan malas-malasan untuk membuang sampah pada tempatnya lagi. Ya, itu tadi video dari penerapan dari situ sini. Ini ada quotes dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Itulah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalil besar. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
presentasi diseminasi harapan budaya positif sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Kita kesingkatan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Tadi untuk pemaparan materi cukup jelas dan memberikan penguatan bagi kita sebagai pendidik. Semoga kedepannya akan semakin baik. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja atau dua sekalian bertanya. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif ya? Untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu pertama satu, kita harus menanyakan dulu pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi mintalah pendapat ke murid, artinya siswa itu disilahkan menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang bisa membuat ia nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, secara kelompok atau survei kelas. Yang kedua itu bisa eksplorasi ide. Jadi eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Jadi bertanyalah harapan apa tentang kelas murid, terus apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, terus tentang gurunya dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil tersebut di papan atau poster. Yang ketiga itu ambil kesimpulan dari ide murid. Artinya lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang keyakinan kelas. Dan yang keempat itu diubah idenya. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi dari pertama itu dari peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Setelah itu yang sesuai dengan video tadi, yang terakhir itu jika sudah terbentuk keyakinan kelas, jadi semua warga di kelas itu suruh tanda tangan. Jadi tanda tangan kontrak keyakinan kelas, caranya seperti itu untuk menciptakan rasa memiliki dan beri waktu bagi semua siswa untuk menandatanganinya seperti di dalam video tadi gitu. Itu Bu Wiwin jawaban dari saya untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya Bu. Oh gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Bu Rona untuk presentasinya tadi. Di sini saya akan mau bertanya tentang apakah dalam menjalankan segitiga restitusi yang tadi itu harus sesuai dengan urutan yang sudah dipaparkan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasannya strategi restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jadi validasi tindakan yang akan dan menyanyikan keyakinan dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi, yaitu tidak boleh kita gunakan dalam berbagai versi. Banyak pula guru yang tanpa sadar ia sadari telah menerapkan restitusi mereka. Begitu. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan bagaimana menjalankan segitiga restitusi. Ada lagi pertanyaan? Ampun Bu. Sudah. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rona yang sudah memberikan paparan tentang
seminar diseminasi budaya positif. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, berhubung waktu sudah sore dan acara sudah berjalan dari awal hingga akhir, juga tanya jawab sudah terselesaikan. Semoga pertanyaan dan jawaban tadi membawa nikmat dan barokah manfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi teman sekitar dan anak didik kita ya Bun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah, sampailah tiba di penghujung acara pada seminar hari ini. Semoga acara ini nanti bisa membawa hikmah untuk kita semua. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup, apabila kami selaku moderator tentu saja dalam membawakan susunan acara banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.